Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh umat yang ada di gereja dan yang berkesempatan mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada hari yang ketiga dalam pekan biasa yang kedua, kita akan kembali belajar dari pengalaman hidup umat beriman. Khususnya dari bacaan pertama kita akan mendengarkan cerita Daud yang mengalahkan Goliat. Dan dari bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus berhadap-hadapan dengan orang-orang Farisi yang cenderung memutlakkan hukum atau peraturan dalam kehidupan. Mari saudara kita terlebih dahulu hening sejenak dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya, sehingga kami
semakin dapat hidup dalam kasih-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu. Sedang umbang tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menentang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami."
Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung batu. Diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya, maka kenalah dahi Goliat. Terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Referen. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Referen. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Referen. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi
dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman di dalam Tuhan, cerita Daud mengalahkan Goliat adalah salah satu cerita yang paling menarik dalam kitab suci Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Karena berbicara tentang seorang anak kecil, seorang gembala melawan seorang panglima perang, panglima militer, panglima tentara Filistin, orang-orang yang dikenal tinggi besar. Saudara-saudara, secara umum cerita ini dipahami sebagai sebuah kemenangan orang yang disertai Tuhan. Bahkan seringkali dipahami bahwa Daud menang karena Tuhan ikut berperang bersama Daud, ya. Ini tentu pemahaman pada waktu itu, karena tidak mungkin Tuhan itu ikut berperang. Itu tidak mungkin. Sekalipun dalam cerita Goliat dan Daud, di situ ada pemahaman tentang Tuhan yang diperhadapkan. Mana yang lebih kuat? Ya, dewa orang Filistin atau Allah Israel. Saya tidak mau masuk dalam soal pemahaman seperti itu. Saya ingin mengajak kita melihat fakta yang sesungguhnya. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Kalau kita lihat sebetulnya sangat sederhana. Goliat terlalu sombong. Ya, terlalu sombong. Dan karena saking sombongnya, maka dia memandang enteng Daud. Ya, memandang enteng Daud. Ia terlalu bangga dengan keperkasaannya. Dengan badannya yang tinggi besar, yang perkasa, kuat secara fisik, otot kuat. Tetapi sebetulnya Goliat itu kurang cerdas. Daud menang karena apa? Kalau kita lihat, dia sangat cerdas. Dia tahu badannya kecil, anak-anak, yang tidak mungkin bisa mengalahkan Daud dengan kekuatan fisik. Maka Daud yang rendah hati, karena menyadari akan keterbatasannya dan karena mempunyai keyakinan bahwa di dalam keterbatasannya Tuhan pasti melindungi dia, maka disitulah awal kemenangan Daud. Ya, awal kemenangan Daud. Bahwa dia sebagai seorang anak gembala yang biasa menggunakan batu, ya, untuk menjaga domba. Ya, kalau jauh kan, ya kalau dilempari batu kan tidak mungkin sampai. Jadi orang pakai umpan, ya. Jadi dengan peralatan yang sederhana yang biasa digunakan Daud, ternyata peralatan itu mengalahkan Goliat. Nah, jadi Daud menang itu karena cerdas, ya, cerdas. Dia mampu menggunakan sarana yang sederhana untuk mengalahkan Daud, ya, dengan jarak yang cukup jauh,
menggunakan batu dan umpan, akhirnya Goliat tergeletak karena ia seperti diumpan, ya dia seperti burung atau yang diumpan, nah, kena dahinya. Jadi luar biasa Daud. Nah, jadi ini yang pembelajarannya bagi kita, bahwa Daud menang dalam pertarungan dengan Goliat secara fakta karena Daud cerdas, ya cerdas. Nah, maka pertanyaannya, siapa yang membuat Daud cerdas? Iya kan Tuhan. Kan dia percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan membuka pikiran Daud sehingga dia akhirnya bisa memenangkan pertarungan melawan Goliat. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mudah dipahami, ya. Ya, bangsa Israel sekarang kan, ya kalau kita lihat peperangan beberapa tahunnya lalu selalu menang. Karena apa? Jumlahnya kecil, tetapi karena menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Ya. Yang kedua, bacaan Injil. Dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya pada hari Sabat. Orang-orang Farisi dan orang Yahudi pada umumnya menghormati hari Sabat. Ini sebuah kesalehan, ya, kesalehan. Bahwa dengan menghargai dan menghormati hari Sabat, kita sesungguhnya sedang memuliakan Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk mengatakan bahwa, ya, jauh lebih penting, ya, melaksanakan hukum. Ya, jauh lebih penting melaksanakan kasih daripada hukum. Kasih berada di atas hukum. Ya. Jadi bukan hukum yang menjadi segala-galanya, tapi kasih yang menjadi segala-galanya. Maka hukum itu hanyalah sarana untuk mewujudkan, menghadirkan kasih Allah di dunia ini. Kalau hukum itu tidak menolong, peraturan itu menolong, ya ditinggalkan. Dan itu yang dibuat Yesus dalam bacaan Injil tadi, menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat yang dianggap melanggar aturan, melanggar ketentuan Tuhan. Nah, maka di situ Yesus mau mengedepankan kasih daripada hukum, menyelamatkan orang yang membutuhkan pertolongan sekalipun pada hari Sabat. Maka hidup ini perlu fleksibel, ya. Peraturan hukum memang diperlukan, tetapi peraturan dan hukum jangan menjadi kaku. Tapi tentu juga kita tidak boleh kebablasan, ya. Kebablasan. Ya, kebablasan kalau misalnya seperti sekarang ada kebijakan orang boleh ke gereja pada malam minggu, gitu. Nah, ini kan diperuntukkan untuk orang yang tidak bisa ke gereja pada hari Minggu, ya. Karena sekarang kan pekerjaan diatur dengan shift. Ada yang masuk pagi, masuk sore, masuk malam, ya kan. Ada yang dinas malam. Ya, kalau orang dinas malam minggu, pagi kan tidak mungkin ke gereja, ya kan? Maka dibukalah, ya, opsi-opsi bahwa orang boleh merayakan misa hari Minggu pada malam Minggu. Ya, tapi kalau orang selalu juga datang menjadikan malam Minggu sebagai, ya, hari untuk beribadah, ya tentu tidak salah, tapi ada sesuatu yang kurang. Ya, ada sesuatu yang kurang. Atau kalau misalnya karena fleksibilitas gereja, maka setiap hari Minggu sore masih ada misa pada pukul 18.30. Kalau orang misa selalu pada pukul 18.30, ya maka ya ini juga ya sisa-sisa waktu yang dikasih Tuhan, ya. Sisa-sisa waktu yang dikasih Tuhan. Oh iya, mumpung masih ada misa di gereja, ya, gitu.
Maka mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ada saatnya bahwa kita ikut misa malam minggu, oke, tidak salah. Ada saatnya kita ikut misa minggu malam, ya tentu tidak salah. Tetapi jauh lebih baik kalau kita ke gereja pada hari Minggu pagi sampai siang. Karena itulah waktu yang terbaik yang kita persembahkan untuk Tuhan. Maka marilah saudara-saudara kita belajar dari cerita-cerita dalam bacaan Injil. Bacaan pada hari ini, ya, Daud mengalahkan Goliat karena kecerdasan, karena kerendahan hati, dan karena mengandalkan Tuhan. Maka semoga kita senantiasa boleh menjadi orang yang bersukacita, karena kita boleh hidup sebagai orang yang fleksibel dalam hidup ini, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 378. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, terimalah dan berkatilah persembahan ini. Semoga kurban ini menganugerahi kami kesehatan lahir dan batin dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami kaum yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengentraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Aku mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan sabdanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga kami rela mengulurkan tangan, membantu sesama yang berada di dalam kesulitan, sampai kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, selalu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 670.